Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Priyanto Wibowo, dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saat ini saya bertindak sebagai dosen fungsional yang bertugas untuk mengampu beberapa mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di universitas ini adalah mata kuliah mikrobiologi farmasi, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Mata kuliah mikrobiologi farmasi berisi pokok-pokok bahasan mengenai mikrobiologi dan hubungannya dengan bidang farmasi. Mata kuliah ini juga membahas jenis-jenis mikroorganisme meliputi bakteri, jamur, virus, dan protozoa, penyakit infeksi, mekanisme kerja obat antimikroba, resistensi antibiotik, serta pengujian potensi antimikroba. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah mikrobiologi farmasi ada 4 macam. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memiliki sikap kemandirian dalam mempelajari mikrobiologi farmasi sepanjang hayat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teori dan metode dalam mikrobiologi farmasi, mikroba, penyakit infeksi, serta obat-obat antimikroba dan mekanisme kerjanya. Mahasiswa mampu memahami tentang resistensi antibiotik sebagai dasar untuk melakukan riset di bidang kefarmasian. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendesain uji potensi antimikroba secara logis dan untuk melakukan riset yang inovatif di bidang kefarmasian. Sedangkan bahan kajian yang dibahas dalam mata kuliah mikrobiologi farmasi ini, yang pertama adalah tentang mikrobiologi farmasi itu sendiri, yang kedua adalah jenis-jenis sel dan organel, yang ketiga adalah mikroorganisme, yang keempat tentang penyakit infeksi, yang kelima tentang sterilisasi alat dan bahan, kemudian dilanjutkan dengan yang materi keenam yaitu bakteri dan penyakit, ketujuh adalah antibiotik dan mekanisme kerjanya, kedelapan resistensi antibiotik, yang kesembilan adalah uji potensi antibiotik, kesepuluh adalah jamur dan penyakit yang disebabkannya, yang ke-11 adalah anti jamur serta mekanisme kerjanya di dalam tubuh manusia, yang ke-12 adalah jenis-jenis virus dan penyakit yang disebabkan oleh virus, yang ke-13 adalah antivirus serta mekanisme kerja antivirus dalam menanggulangi virus, kemudian yang ke-14 adalah vaksin serta bagaimana mekanisme kerja vaksin itu di dalam tubuh, yang ke-15 adalah protozoa serta penyakit-penyakit yang disebabkan oleh protozoa, dan yang ke-16 materi terakhir adalah antiprotozoa dan bagaimana mekanisme kerja obat-obat antiprotozoa di dalam tubuh manusia. Dalam pembelajaran, saya selalu menekankan pada 3 metode, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah metode atau cara bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa secara langsung, baik di kelas maupun secara online dalam kasus tertentu. Dalam hal ini, penyampaian dilakukan dengan menggunakan media, pada umumnya menggunakan PowerPoint, tetapi juga bisa ditambahkan dengan video-video interaktif untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari materi yang kami sampaikan. Kemudian kita juga menekankan interaksi dengan mahasiswa, di mana dalam proses pembelajaran saya melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang kita diskusikan pada hari tersebut. Sehingga harapannya mahasiswa selalu engage dengan materi yang kita sampaikan, sehingga harapannya nanti CPMK yang sudah dibebankan pada mata kuliah ini bisa tercapai di akhir periode. Yang berikutnya yaitu adalah assessment. Terkait dengan assessment ini, itu merupakan bagian dari evaluasi yang saya lakukan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Dalam hal assessment, ada beberapa poin atau ada beberapa kriteria yang kami sesuaikan. Antara lain yaitu untuk penilaian kuis itu sebesar 5%, kemudian untuk penilaian tugas itu sebanyak 20%, untuk penilaian UTS sebanyak 25%, dan yang terakhir yaitu penilaian UAS sebanyak 50%. Berikutnya marilah kita simak video pembelajaran yang sudah kami siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk belajar lagi? Siap. Siap nggak siap? Harus siap ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Baik, kita lanjutkan mata kuliah mikrobiologi farmasi sebagaimana yang sudah kita diskusikan pada minggu lalu. Tapi sebelum menjelaskan materi tentang hari ini kita akan berbicara tentang resistensi antibiotik. Tapi sebelum kita sampai di sana, Bapak mau mengingatkan kembali atau mereview lagi materi kita minggu lalu, bahwa minggu lalu kita sudah berbicara tentang antibiotik, ya kan? Nah, Bapak mau mereview dulu, apa itu pengertian antibiotik? Ya, silahkan. Antibiotik itu kelompok obat yang dapat mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Oke, benar. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa antibiotik itu ada berbagai macam. Secara umum, antibiotik itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Apakah itu? Ya, silakan. Untuk klasifikasi antibiotiknya itu terbagi menjadi dua, Bapak. Ada yang spektrum luas sama yang spektrum yang sempit, Bapak. Oke, benar. Spektrum luas dan spektrum sempit. Apa itu antibiotik spektrum luas? Ya. Kalau antibiotik spektrum luas itu dia bisa melawan berbagai jenis bakteri, Oke. seperti bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ya. Kalau spektrum sempit? Ya. Untuk spektrum sempit sendiri itu tuh hanya bisa menghambat beberapa bakteri, contohnya misalkan bakteri gram positif atau bakteri gram negatif saja. Oke, baik. Seperti itu ya. Itu adalah materi yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu. Nah, khusus untuk hari ini kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan resistensi antibiotik. Apa itu resistensi antibiotik, kemudian apa yang menyebabkan, kemudian bagaimana cara kita mengendalikannya, nanti akan kita diskusikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa sebelum kita melanjutkan kuliah, di sini ada beberapa capaian mata kuliah yang harus dituntut atau dibebankan pada mata kuliah ini. Bahwa CPMK pada mata kuliah ini adalah, atau pada materi ini, yaitu mahasiswa mampu memahami resistensi antibiotik sebagai dasar untuk melakukan riset di bidang kefarmasian. Sedangkan sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengkategorikan tentang resistensi antibiotik dan mekanismenya. Pasti kita bertanya-tanya, dan saya yakin beberapa di antara kita mungkin sudah familiar ya dengan istilah resistensi antibiotik begitu. Nah, tetapi apa definisi resistensi antibiotik itu secara tertulis, yaitu adalah di mana terjadi ketika bakteri itu mengembangkan mekanisme untuk melindungi sel bakteri itu dari obat. Dalam hal ini tentu saja adalah antibiotik, obat yang dimaksud. Ini adalah ilustrasi bagaimana resistensi antibiotik itu terjadi. Di dalam gambar ini, teman-teman bisa melihat bakteri yang berwarna ungu itu merupakan bakteri yang tidak resisten. Kemudian bakteri yang berwarna merah itu merupakan bakteri yang resisten. Pada saat kita mengkonsumsi antibiotik, bakteri yang tidak resisten itu dia akan mati karena adanya antibiotik yang kita konsumsi. Sebaliknya, bakteri yang resisten itu dia tidak akan mati, dia akan tetap hidup. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bakteri yang resisten tadi dia akan tetap hidup dan dia berkembang biak semakin banyak. Ketika bakteri itu berkembang biak, sebagaimana yang sudah pernah Bapak sampaikan, bakteri kan berkembang biak dengan cara membelah diri. Maka bakteri yang membelah diri itu dia akan memiliki sifat resisten juga. Jadi dari induknya yang satu itu memiliki sifat resistensi, maka akan diturunkan kepada anak-anaknya dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Maka semuanya itu menjadi resisten. Jadi dari satu bakteri yang resisten itu bisa menjadi ribuan bahkan jutaan bakteri yang resisten. Itu adalah cara bagaimana bakteri itu menurunkan sifat resistensi kepada keturunannya. Tetapi di sisi lain, ternyata yang unik adalah bakteri itu tidak hanya menurunkan sifat resistensi itu kepada keturunannya, tetapi juga kepada koleganya atau kepada temannya, yang disebut dengan transfer gen. Jadi tidak hanya kepada keturunannya, tetapi juga kepada temannya atau tetangganya lah, katakan begitu. Itu adalah mekanisme bagaimana resistensi itu terjadi. Pertanyaan berikutnya, kapan resistensi itu terjadi? Ternyata resistensi antibiotik itu sudah terjadi sejak lama sekali, yaitu sekitar tahun 1950-an. Dan menariknya,
resistensi pertama kali itu ditemukan atau dilaporkan pada tahun 1947. Lalu mulai tahun 1950 hingga 1960 itu mulai terjadi penemuan antibiotik yang sangat banyak sekali. Nah, kalau kita telusuri ke belakang lagi, dan ini sebagaimana disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, bahwa secara umum yang menyebabkan antibiotik itu yang pertama adalah terjadinya peresepan antibiotik yang terlalu berlebihan. Ini terjadi baik itu di rumah sakit maupun di klinik maupun di rumah sakit. Kemudian pasien yang tidak selesai dalam menggunakan antibiotik. Jadi pasien menganggap bahwa penyakitnya sudah selesai, akan tetapi sebenarnya harusnya antibiotik itu dihabiskan. Sebagaimana yang selalu kita sampaikan kepada mahasiswa dan pasien bahwa antibiotik itu harus dihabiskan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya untuk mencegah terjadinya resistensi. Kemudian yang berikutnya, ini yang menarik. Ternyata hewan ternak itu diberikan antibiotik juga. Karena hewan ternak itu tentu juga mengalami infeksi seperti halnya manusia, maka dia diberikan. Tetapi ternyata pemberian antibiotik pada hewan ternak itu juga berlebihan. Itu juga menjadi pemicu terjadinya resistensi. Kemudian yang berikutnya, kontrol penggunaan antibiotik yang sangat lemah di rumah sakit maupun di klinik-klinik. Yang berikutnya lagi yaitu adalah kekurangan higienisitas atau sanititas pada tempat layanan kesehatan. Kemudian yang terakhir itu adalah pengembangan antibiotik baru yang masih sangat terbatas. Itu adalah beberapa penyebab atau yang men-trigger terjadinya resistensi antibiotik. Kemudian ini adalah gambaran secara umum bagaimana resistensi antibiotik itu terjadi dari pasien yang sehat, kemudian itu dipindahkan kepada pasien yang sakit, kemudian begitu juga pada hewan ternak di sebelah kiri ini terjadi resistensi juga. Kemudian perkembangan yang berikutnya adalah di sana terjadi ketimpangan antara penemuan antibiotik dengan resistensi antibiotik, di mana kita ketahui antibiotik itu pertama kali dikenalkan pada tahun 1930-an. Tetapi ternyata pada tahun 1940-an itu sudah terjadi resistensi antibiotik. Apa penyebabnya? Tadi yang Bapak sampaikan, salah satunya adalah penggunaan antibiotik yang tidak dihabiskan. Selain itu apalagi yang menyebabkan resistensi? Jadi yang di depan, bahwa antibiotik itu digunakan secara sembarangan atau antibiotik digunakan secara berlebih-lebihan pada hewan ternak. Nah, ini adalah gambaran atau contoh nyata lain bagaimana antibiotik itu mengalami resistensi, dipublikasikan pada suatu jurnal Nature pada tahun 2000 sampai 2012. Itu trennya itu selalu meningkat. Jadi bakteri golongan fluoroquinolon, bakteri golongan cephalosporin, kemudian bakteri golongan aminoglikosida, semuanya itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2000 sampai 2012. Kemudian, nah yang menariknya lagi, setelah ini kita mengetahui bahwa penyakit-penyakit degeneratif itu kan penyakit yang menyebabkan kematian di seluruh dunia, atau bisa dikatakan banyak. Tetapi faktanya adalah justru kematian yang terjadi pada pasien di seluruh dunia itu mayoritas disebabkan oleh yang pertama, yaitu adanya resistensi antibiotik. Berapa angkanya? Itu mencapai 10 juta pada manusia di seluruh dunia. Angka ini sangat meresahkan tentunya. Karena kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui tadi bahwa antibiotik itu sebenarnya kan obat yang kita gunakan untuk menolong nyawa manusia. Iya kan? Kita mengalami infeksi mata, kemudian kita mengalami infeksi telinga, kemudian kita mengalami infeksi kulit, itu kita sembuhkan dengan antibiotik. Akan tetapi kenyataannya ketika antibiotik itu mengalami resistensi, justru dia menyumbangkan resiko kematian yang paling banyak di antara penyakit-penyakit yang lain, sebagaimana yang disampaikan pada artikel ini. Tentu itu menjadi PR bagi kita ya. Nah, menurut teman-teman, apakah hal ini itu bisa dicegah? Tentunya bisa ya. Karena antibiotik itu kan yang membuat manusia juga begitu.
Nah, penjelasan berikutnya, Bapak akan coba jelaskan beberapa mekanisme resistensi antibiotik yang sering terjadi, mekanisme lebih detailnya begitu, Bapak katakan. Yang pertama itu adalah pengurangan ekspresi porin. Jadi porin itu adalah protein yang ada di permukaan sel bakteri. Apabila ekspresinya itu ditekan, maka bakteri antibiotik itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh bakteri, sehingga akibatnya bakteri itu nanti menjadi resisten. Hal ini terjadi pada antibiotik golongan beta-laktam dan golongan chloramphenicol. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah terjadi proses mutasi, yaitu metilasi pada RNA yang menyebabkan antibiotik itu tidak bisa terikat pada sel bakteri. Hal ini terjadi pada antibiotik golongan aminoglikosida. Kemudian yang berikutnya bakteri itu menghasilkan enzim yang namanya beta-laktamase. Enzim beta-laktamase ini adalah enzim yang mampu mendegradasi atau menetralisir enzim-enzim golongan beta-laktam. Sehingga akibatnya apa? Ketika enzim beta-laktam itu menetralisir antibiotik beta-laktam, maka antibiotik golongan beta-laktam tidak akan bekerja lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah yang nomor 4, yaitu aminoglikosida modifying enzyme. Ini sama seperti beta-laktam tadi, tetapi dia bekerja pada antibiotik golongan aminoglikosida. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah terjadinya mutasi lagi, tetapi yang terjadi ini adalah pada DNA. Apabila terjadi mutasi pada DNA, maka antibiotik khususnya golongan fluoroquinolon itu tidak akan terikat pada bakteri, sehingga akhirnya bakteri itu tidak akan mengalami kematian. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu yang disebut dengan efflux-pump. Efflux-pump itu adalah suatu protein yang berada pada bagian permukaan sel bakteri. Mekanismenya adalah sel molekul antibiotik yang sudah masuk ke dalam sel bakteri itu akan dikeluarkan melalui efflux-pump ini. Jadi dia semacam kayak pompa begitu yang mampu mengeluarkan molekul antibiotik dari sel bakteri, sehingga akibatnya ketika molekul antibiotik itu dikeluarkan dari sel bakteri, maka bakterinya itu tidak akan mati lagi. Istilahnya yang kita sebut selama ini adalah resisten. Kemudian yang terakhir adalah modifikasi pada gugus yang namanya LPS atau lipopolisakarida. Sebagaimana kita ketahui, LPS itu merupakan titik pengikatan antibiotik khususnya golongan kolistin. Maka ketika di sini terjadi perubahan, yang terjadi adalah antibiotik golongan kolistin itu tidak akan bisa mematikan bakteri yang mengalami resistensi tadi. Begitu. Nah, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Secara umum adalah 7 mekanisme bagaimana resistensi antibiotik itu terjadi pada manusia. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita sebagai farmasis, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik itu? Di sini sebenarnya sudah diberikan guideline oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Yang pertama adalah kita hanya menggunakan antibiotik sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi tidak boleh kita menggunakan antibiotik itu tanpa resep dokter. Tidak boleh kita membeli antibiotik di apotek tanpa resep kemudian kita konsumsi sendiri. Itu sangat tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Menghabiskan resep antibiotik yang sudah disampaikan oleh dokter. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik, tidak boleh menggunakan antibiotik sisa. Jadi supaya hemat Pak, tidak boleh seperti itu ya. Kesehatan lebih penting. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh berbagi antibiotik dengan teman. Maksudnya apa? Setiap orang kan penyakitnya berbeda-beda. Diagnosa dari dokter itu bisa jadi berbeda. Walaupun mungkin menurut kita penyakitnya sama, tetapi belum tentu obat yang digunakan itu sama. Jadi kita tidak boleh sharing, istilahnya sharing antibiotik dengan teman. Kemudian yang terakhir adalah
ilmu secara umum bagaimana kita mencegah resistensi atau mencegah infeksi itu terjadi dengan mencuci tangan secara reguler, kemudian menjaga pola hidup sehat dan seterusnya. Jadi ada berapa macam hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik? Ada 5. Yang pertama adalah menggunakan antibiotik atas dasar resep dokter. Kemudian yang kedua adalah menghabiskan resep antibiotik yang diberikan oleh dokter. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh menggunakan, ya, oke. Kemudian yang keempat adalah ya, tidak berbagi antibiotik dengan teman atau dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah mencuci tangan dengan bersih, menjaga hidup sehat. Nah, kemudian untuk di akhir dari materi ini, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu adalah nanti satu kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Tugas yang perlu adik-adik lakukan adalah membuat video edukasi berisi tentang resistensi antibiotik. Nanti bebas, silahkan sekreatif mungkin. Tahap pengerjaannya ada di situ. Nah, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Tetapi sebelum kita tutup, Bapak ingin coba salah satu untuk mereview materi yang sudah Bapak sampaikan. Silahkan. Ya, Maulisda silakan. Baik, karena izin info hari ini yaitu tentang resistensi antibiotik merupakan kondisi ketika bakteri itu mengalami perubahan sehingga antibiotik yang sebelumnya efektif menjadi tidak lagi mampu membunuh atau menghambat pertumbuhannya, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Kesimpulan yang sangat tepat sekali. Terima kasih Maulisda dan tentu saja teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu menjadikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi